kita mengikuti Tuhan, ya kita menjadi orang Kristen, ya kita tahu bahwa Tuhan kita itu membuat satu perjanjian dengan umatnya. Waktu belum ada agama pun Tuhan membuat perjanjian dengan Adam dan Hawa. Soal bagaimana mereka harus menghidupi diri dia. Ya, itu hal yang sederhana. Tetapi di situ Tuhan ada perjanjian. Dan kemudian kita tahu bahwa perjanjian itu dirobek. Karena apa? Manusia ini mengingkari perjanjian itu. Tapi Tuhan tidak putus asa. Sebab manusia ini diciptakan untuk supaya berbarengan dengan Tuhan. Jalannya nggak bisa terpisah sendiri-sendiri. Karena pada waktu itu dia milih berjalan sendiri sesuai dengan pengetahuan baik dan benar menurut dia sendiri, ya akhirnya terpisah kan. Tetapi Tuhan nggak mau. Karena seluruh rancangannya harus terjadi. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 itu. Rencanaku harus terlaksana. Dia telah menetapkan awal dan akhirnya. Jadi kalau saya bikin ini, kacamata ini, sebelum dia jadi saya udah kebayang bakal harus kayak begini. Itulah Tuhan kita. Makanya ada ide. Sebelum jadi ini barang saya bikin ide, harus jadi begini. Bawalah saya ke pabrik, jadiin kayak gini ya. Jadi. Dan kalau ada yang menghalangi, enggak harus jadi. Karena aku mau. Tuhan Maha Kuasa. Saya mau bikin ini manusia kayak begini. Dan di dalam Yesaya 46 itu 9 dan 10 akan terlaksana. Segala apa yang telah aku tetapkan itu akan terlaksana. Sekalipun manusia itu memutuskan perjanjian itu, tetap Tuhan tetap setia. Buktinya apa? Dia datang kepada Abraham. Maka dia buat perjanjian sunat dengan Abraham. Ya, kita sudah tahu ya Abraham seperti apa. Dia adalah bapak daripada iman. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa kita mewarisi iman Abraham. Jadi sejak awal berjalannya waktu itu sampai Tuhan Yesus, jadi Tuhan gak berubah. Hidup seperti Abraham, hidup oleh iman. Maka itu kita mewarisi iman Abraham. Ya, Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Bukan ya, dan keturunannya itu bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, jadi sangat jelas sejak awal Tuhan minta kita hidup di hadapannya berdasarkan iman. Itu yang pertama. Kita mewarisi iman Abraham. Jadi segala sesuatu ya terserah, pokoknya iman itu yang paling penting. Prinsipnya di situ. Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Jadi setelah beriman, janji Tuhan kepada Abraham, kamu akan jadi berkat. Kita mewarisi berkat Abraham kalau kita beriman seperti Abraham. Makanya kita hidup oleh iman, ya kan? Aku berhak diberkati, aku berhak dapat begitu-begitu. Iman. Berhak karena imannya. Terserah kamu mau pakai apa barangnya. Itu hanya itu doang simbol. Dengan iman Tuhan, aku percaya engkau mulia. Karena ini firman Tuhan. Jelas hidup kita oleh iman. Ya, yang lain hal teknis. Yang penting adalah ini. Yang kedua, aku kalau mau peroleh berkat, aku harus punya iman seperti Abraham ini. Lulus tes Bapak Ibu, trial. Memberikan yang terbaik anaknya itu bagi Tuhan. Ketika Tuhan minta, dia kasih. Itulah iman yang sesungguhnya. Jadi itu kehidupan kita ya sebagai orang Kristen. Kita harus paham bahwa kita dijadikan anak-anak Allah itu supaya kita hidup oleh iman. Berkali-kali Paulus pun mengatakan itu, orang benar hidup oleh iman. Itu yang paling penting supaya turunlah segala sesuatunya, berkat, perlindungan. Karena perlindungan jaminan oleh Tuhan. Kalau ada yang mengutuk kamu, kata Tuhan, dia akan dikutuk. Kalau akan yang memberkati kamu, Abraham, orang itu akan diberkati. Itu jaminan security dari Tuhan supaya tetap dilindungi, dipagari oleh anugerah itu. Nah, iman seperti ini yang kita harus punya sehingga kita tidak takut dan tidak ragu dan khawatir gitu loh. Maunya begitu maksud saya. Kalau kita punya iman begini ya, sebab hari-hari kesini banyak sekali perubahan. Setiap 1 dekade mesti ada perubahan di dalam Tuhan kalau kita perhatikan. Dan itu ada di depan mata kita. Tapi mungkin sebagian orang biasa aja. Dari dulu juga begitu. Ada hubungannya dengan iman ini. Karena Mazmur 91, perlindungan dari Tuhan itu bicara soal iman, jangan takut, dan melekatlah padaku. Inti dari Mazmur 91 itu. Berimanlah kepadaku karena engkau adalah perlindungan. Jangan takut kepada tampar, kedahsyatan malam itu. Yang kedua, percaya mendekat padaku, nggak akan dikecewakan Tuhan. Umurnya dikasih panjang. Coba baca Mazmur 91 itu. Aku akan kasih lihat dia keselamatan daripada kata Tuhan. Orang yang melekat padaku. Jadi 3 itu. Jadi nomor 1 iman ya Bapak Ibu. Setelah kita punya iman, selanjutnya harus ada transform di dalam hidup kita. Dari manusia lama ke manusia baru, makanya ada PL dan PB. Nah, kita harus sinkronkan gitu loh. Karena
hukum Taurat itu kalau mau tahu sebetulnya kalau saya renungkan, itu sebenarnya hukum Taurat itu tidak lebih seperti pohon pengetahuan itu. Tapi Tuhan ambil sisi perlawanan dari yang jahat itu jadi yang baik. Makanya jangan yang jahat itu ya, kan ada bagian baik dan jahat pohon pengetahuan itu. Hukum Taurat itu cuma membentengi, jangan kamu yang jahat ini kamu ambil, jangan membunuh dan seterusnya. Itu kan banyak jangan-jangannya. Hukum Taurat yang selama ini banyak manusia ikutin hukum itu karena sudah kayak nempel gitu loh. Barang siapa yang ikutin hukum itu akan hidup oleh hukum itu. Tapi banyak yang gagal kan ngikutin itu. Galatia 3 ayat 24 berkata bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus itu datang. Karena janji Abraham tadi harus ditepati, hidupnya harus oleh iman anak-anakku. Jadi tapi tunggu waktunya sampai Kristus datang. Jadi selama itu mereka tidak hidup bukan karena ini, tapi karena hukum itu kan. Oh, kalau saya ditonjok ya saya janganlah nonjok orang. Hukum karma kan, itu udah punya dunia itu. Tahu dunia juga gitu, ya kan. Kalau kamu mau berbuat sesuatu, yang apa yang kamu ingini juga kamu harus lakukan kepada sesamamu seperti itu. Kalau kamu mau dibaiki, kamu harus berbuat baik. Tapi faktanya sulit kan. Itulah iman ya, dimana kita tunggu-tunggu dan hari ini ya. Kita sedemikian rupa, kita sudah berubah karena Yesus Kristus, kita menjadi manusia yang baru untuk memenuhi hukum daripada Kristus, ya itu ada di Galatia 6 ayat 2. Ada hukum Kristus satu-satunya, kalau kita set hukum Kristus ada loh ternyata. Jadi hukum Taurat yang daging lawan hukum Kristus yang roh. Nah, kita harus bertransform hidup kita mengikuti hukum Kristus, hukum roh. Sebab kalau pakai hukum Taurat kita pasti pakai logika. Ya kan, kalau saya kasih 10, mesti saya dapatnya berapa? Kan ada timbal balik seperti itu sepertinya. Berbuat baik pun juga ada alasan yang harus saya juga mendapatkan sesuatu gitu. Ya kan? Jadi kita mengikuti Tuhan bukan karena takut dihukum. Kalau kita nggak datang beribadah, kita mikir ini hukuman buat saya. Nanti ada hukuman buat saya. Dulu saya pernah sampai seperti itu. Nggak beribadah seminggu aja. Waduh, kok nggak enak, aku kayak dihukum gitu loh. Tetapi tidak demikian dengan hukum roh. Banyak kan, sampai hari ini pun saya melihat banyak orang Kristen yang udah jatuh ketika siapa pelayan manapun datang malah menghakimi dia. Kamu kurang ini, kurang kasih, kurang ono, kurang ini. Akibatnya dia merasa diludahin. Bukannya ditolong, yuk sini aku beritahu, sini aku bantu. Enggak. Kamu sih kurang ini, kurang persembahan. Akibatnya apa? Pressure, tembak. Kan nggak begitu kan. Kita nggak mau kan digituin ya, kalau datang-datang ke pendeta atau apa digituin, kamu kurang ini kurang itu. Memang kita tahu dia ada kekurangannya, tapi jangan ditembak gitu loh. Karena setan langsung berbisik, tuh kan, lu lawan dia. Akhirnya apa? Mau ditolongin malah dia benci, akhirnya kita pergi dan pulang dah, orangnya begitu. Jadi berbeda ya, hukum Tuhan Yesus Kristus sangat berbeda. Ini yang kita pelajari, saya pun mempelajari hal ini, saya berusaha. Bagaimana ya Tuhan, aku malah mengikuti ini gitu, hukum Tuhan ini. Karena roh inilah yang di dalamku harus menuntun hidupku. Sehingga saya tidak selalu mendengarkan orang lain. Saya mendengar yang di dalam saya. Dia mau apa? Aku harus bagaimana? Ya kan gitu kan. Sehingga saya tidak selalu mengikuti keinginan manusia dan seterusnya. Di dalam hal bagaimana kita bersikap, bertindak, mengikuti Tuhan. Itu yang penting bagi kita ya. Kita diciptakan serupa dan segambar. Apa-apa saya ulang, segambar dan serupa. Artinya saya harus seperti dia bertindak. Saya harus seperti dia bersikap. Itu simpel sekali loh sebetulnya permintaan Tuhan. Enggak yang ngeribetin kerjaan gitu. Bersikaplah seperti aku, serupa dan segambar dengan aku. Attitude-ku, ya kan. Tindakanku, bagaimana cara aku berpikir, berlaku, seperti itu. Seperti Bapa di surga sempurna. Jadi sempurna itu bukan satu hal yang di atas awan gitu sebenarnya. Kalau kita mau betul-betul ngikutin dia, mampu, bisa. Artinya sempurna seperti, ya bukan saya jadi Tuhan, gitu kan. Tapi saya seperti dia karakternya, sikapnya, bagaimana saya bertindak. Kasihilah musuhmu, gitu kan. Tuhan banyak berkorban. Itu contoh. Tuhan lemah lembut, baik hatinya. Itu yang saya juga, gimana ya, bisa ya gitu. Gimana Tuhan caranya? Sampai kita memikirkan itu karena kita rindu untuk mengenal dia. Ada kebajikan. Kemarin, minggu lalu saya udah beritahu ada iman itu seperti tangga harus ditambahkan, ada 7 poin harus ditambahkan kepada iman kita di Smith, supaya kita menjadi orang yang betul-betul bisa mengenal Tuhan dan menjadi orang yang saleh, ya kan? Jadi pertama itu kita harus serupa dengan Tuhan. Yang kedua, kita disuruh multiplikasi, extend potensi kamu. Jadi jangan dipendam gitu kan. Kemudian yang ketiga, menguasai, mengolah yang ada. Jadi kita nggak boleh pendam apa potensi kita harus lakukan sesuatu
supaya rencana Tuhan dalam hidup kita terjadi.